Di mana-mana kita dibatasi. Saya juga nggak suka pakai masker, Dok. Saya sama kayak dokter. Apa gunanya masker gitu? Virus ini kan kecil. Virus ini kecil. Dia kalau masuknya lewat airborne, Pak, kenapa cuma hidung? Kan dari kuping, mata, semua harus ditutup. Iya, makanya. Jadi saya mau tanya, Dok. Menurut dokter sendiri, ada apa sih sama COVID ini kok sampai segede gini? Ini dari kacamata dokter. Namanya juga pandemi, Pak. Pandemi ya, berarti. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dokter Siti Fadila. Iya, betul. Ya, dan Dokter Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa, Pak? Vaksin. Itu kan tujuannya utama. Oke, berarti jualan vaksin ini menurut dokter ya? Obat dan vaksin. Sekarang gini, alat ini Pak, rapid test, kemudian PCR. Jadi kan kalau kata saya, PCR positif ini kan pada yang saya sebut dengan asidosis laktat. Ya. Nah, sementara obat-obat yang dianjurkan ini kontraindikasi berat pada kondisi atau hasil alat yang positif. Jadi alat salah deteksi dianjurkan obat yang salah. Nah, jadi, makanya bergejala keracunan. Jadi gejala keracunan obat ini, interaksi antar obat, ini yang disebut itu gejala apa? Virus. Ya, jadi itu kemarin saya sempat gemas ngelihat dokter waktu mau jelasin orang mati di rumah sakit itu karena interaksi antar obat. Ya. Jadi sebenarnya gini, interaksi antar obat. Jadi semua kematian di rumah sakit sejak zaman dahulu kala sampai sekarang COVID ini karena interaksi antar obat, bukan karena penyakitnya. Nah, ini membuka kedok pengobatan berpuluh tahun. Bukan hanya masalah pada saat pandemi ini ya, interaksi. Karena kalau saya kan melihatnya berdasarkan dari jumlah obat yang diberikan, kemudian interaksi antara satu dengan yang lain. Karena gini Pak, di rumah sakit ini semua keluhan ditangani oleh masing-masing spesialis. Misalnya Bapak masuk dengan kondisi sesak napas misalnya, terus kemudian mengeluh sakit perut, nanti dikonsulnya ke siapa gitu. Jadi beberapa spesialis itu menangani dan masing-masing memberikan obat tanpa melihat obat yang lain masing-masing. Jadi obatnya kalau dihitung itu Pak, udah lebih dari 6 macam apa namanya. Iya. Kalau sampai masuk ICU. Iya, berarti keracunan obat sebenarnya. Keracunan obat sebetulnya inilah membuka aib pengobatan berpuluh tahun yang terjadi di rumah sakit. Kenapa orang jadi parah, kenapa kemudian orang masuk ICU. Dan ini semua saya bisa buktikan. Oke, siap Dok. Kami bersama dokter gitu. Kami bersama dokter. Apapun dokter perlukan, kami yakin, kami percaya dengan dokter. Andai kata ini Dok, kita diminta untuk membuktikan ini, ya, apakah dokter siap gitu? Ya, jadi gini Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan Pak yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Ya. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya Pak. Ini saya sudah kirim materi sampai juga kali ini nggak paham juga. Ini tadi saya barusan telepon, ada dokter gigi, dokter Omar ya. Saya jelasin Pak paham, makanya saya bilang yang paham penjelasan saya dokternya berarti IQ di atas 200. Kecuali dokter Tirta. Enggak, mungkin udah kebanyakan jual sepatu kali Bu. Mikirnya dagang nggak Pak? Halo, selamat sejahtera masyarakat Indonesia. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dari pandemi COVID. Setelah melihat tayangan video saya tadi, adalah seorang dokter yang bernama Louis Owen. Mereka berdua telah berkomunikasi yang menyesatkan masyarakat. Komentar mereka akan menyebabkan virus-virus yang berkelanjutan dan menyesatkan masyarakat. Demi Tuhan,
Saya tidak sependapat dengan komentarnya mereka berdua itu. Sesungguhnya orang yang sebelum terindikasi COVID ataupun yang sudah terindikasi positif COVID itu sejak dari dulu namanya virus, belum ada obatnya yang bisa cepat menyembuhkan. Dan yang bisa menyembuhkan kita dari sakit virus sesungguhnya adalah disebabkan dari imunitas diri kita sendiri, baik yang belum terindikasi COVID ataupun yang sudah positif. Obat-obat dari semua yang sudah disediakan dan sudah diobati itu bersifat hanya untuk membantu. Obat COVID itu adalah dari imunitas diri kita sendiri, yaitu dengan pola makan yang bergizi, istirahat teratur, banyak olahraga, dan tidak takut atau meresah dengan segala persoalan. Segala persoalan tentu ada solusinya. Namun demikian, jika pola makan kita baik, harus didukung dengan onderdil yang ada di dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lainnya yang ada di dalam itu harus baik, sehat. Memang dengan swab itu tidak jaminan untuk memastikan bahwa orang itu sudah terindikasi positif COVID, tetapi adanya swab dapat untuk mendeteksi sementara daripada risiko yang lebih besar, maka harus diswab. Namun demikian ada PCR. Itu pun juga sebagai alat yang tidak jaminan mengetahui bahwa kita sudah terindikasi positif, karena PCR itu juga sebagai alat sementara agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar. Yang lebih baik adalah didukung adanya onderdil dalam tubuh kita itu tidak ada yang sakit, semuanya masih dalam keadaan sehat. Lalu dibantu pola makan yang baik, banyak sayur-sayuran, buah-buahan, dan pola pikir yang sederhana, tidak banyak berpikir yang terlalu berat ataupun yang menyesalkan diri kita sendiri. Dr. Lois Owen juga pernah dalam wawancaranya tadi merasa dia mendapat dukungan orang banyak. Saya kira juga tidak, karena dokter itu hanya ingin agar statementnya dipercaya oleh khalayak publik. Bahkan sempat mengatakan Dr. Tirta itu IQ-nya di bawah dari 200. Sebetulnya dia malah di bawahnya IQ Dr. Tirta. Dan saya tidak setuju kalau
ada oknum yang melarang masyarakat tidak menggunakan masker, jaga jarak, itu akan cepat membahayakan atau beresiko terhadap dirinya sendiri. Pakai masker tujuannya untuk menghindari isapan udara yang membawa virus. Jika sudah terhisap oleh hidung, maka akan masuk ke paru-paru dan akan menyebar ke seluruh onderdil tubuh kita, yaitu bila ada onderdil dalam tubuh kita yang tidak sehat, maka dia akan menyebabkan sakitnya menjadi hidup kembali lebih parah. Karena itu maka usia yang lanjut dihimbau untuk berhati-hati, tetap melaksanakan prokes. Namun kata-kata dari Dr. Louis Owen itu saya juga tidak sependapat, bahwa katanya tidak hanya hidung yang ditutupi masker, telinga mata tidak menghirup langsung ke paru-paru. Sangat bodoh sebetulnya Bu Louis ini sebagai dokter, dan akan menyesatkan. Kemudian yang memencarai Dr. Louis itu juga orang yang tidak merespon adanya prokes. Dia katanya berusaha ingin berani menentang COVID, orang yang terindikasi positif. Dia berani mendekat. Buktikan saja, dekatilah orang yang sedang mengalami positif karena COVID. Jangan banyak omong di medsos yang menyesatkan masyarakat. Tujuan pemerintah adalah untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi atau kalian berdua. Sesungguhnya tujuan pemerintah untuk kepentingan yang lebih besar juga untuk kepentingan diri kita masing-masing, agar bisa mengantisipasi tidak terkena virus COVID. Tujuan pemerintah adanya PPKM itu tidak lama, tidak lebih dari 1 bulan, dan tidak akan menyebabkan manusia kelaparan atau mati. Mestinya kita hidup berdampingan bermasyarakat, harusnya bisa menerima aturan tersebut yang secara mendesak ataupun sudah direncanakan. Kita harus selalu mempersiapkan diri bersama keluarga. Maka berbaik-baiklah dengan lingkungan, bergaul dengan tetangga, saling asuh, hidup rukun berdampingan, sehingga dapat saling bantu-membantu. Jadi kalau ini sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya, saudara tentu tidak akan pernah kesulitan untuk menghadapi dan melaksanakan ataupun mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu PPKM, agar untuk sementara tidak berpergian dan di rumah saja. Kiranya komentar saya di sini cukup. Semoga masyarakat bisa lebih mentaati apa yang terjadi ini berupa virus, tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Jadi kita harus percaya adanya COVID, hadapi dengan disiplin yang lebih
agar kita dapat menghindari dan mengantisipasinya. Selamat bekerja di rumah dengan keluarga dengan baik dan usahakan makan yang bergizi. Kiranya terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang berkenan silahkan like, komen, share, dan tolong bantu di subscribe agar juga dipublikasikan ke tempat lain. Semoga seluruh masyarakat mengerti siapa yang berkomentar di publik yang menyesatkan ataupun tidak. Dan alhamdulillah Dr. Lois sudah dipanggil oleh pihak kepolisian saat ini untuk mempertanggungjawabkan kata-katanya yang menyesatkan. Demikian, salam sejahtera dan sehat serta selamat untuk seluruh rakyat Indonesia.